Halo, nama saya Zakir Haris Abdullah. Saya akan mempresentasikan materi komunikasi data dan jaringan komputer untuk UTS. Yang pertama yaitu cara kerja prinsip komunikasi data dalam jaringan komputer. Yang kedua, ada jenis dan cara topologi dasar jaringan komputer. Yang ketiga, jenis physical layer yang digunakan sebagai media transmisi data dalam jaringan komputer dan kekurangan kelebihannya. Lalu definisi OSI layar dan proses data yang terjadi di setiap layar, dan yang terakhir fungsi masing-masing protokol di setiap OSI layar. Di sini saya sudah membuatkan presentasinya. Yang pertama itu cara kerja prinsip komunikasi data dalam jaringan komputer. Komunikasi data dalam jaringan komputer mengikuti prinsip dasar pertukaran informasi antara dua atau lebih perangkat melalui media transmisi. Proses ini melibatkan beberapa komponen penting, yaitu komponen komunikasi data yang terdiri dari pengirim atau sender, adalah perangkat yang mengirimkan data, lalu ada penerima atau receiver, perangkat yang menerima data. Lalu yang ketiga ada media transmisi, yaitu saluran fisik atau interkabel untuk menghubungkan ke data. Yang terakhir ada protokol, aturan dan standar yang mengatur komunikasi. Selanjutnya ada proses komunikasi data. Yang pertama itu ada enkapsulasi, yaitu data dipecah menjadi paket-paket kecil dengan header berisi informasi routing. Lalu ada transmisi, yaitu paket dikirim melalui media transmisi, kabel atau rel kabel. Itu tergantung jaringan yang digunakannya. Lalu ada routing, paket yang diarahkan ke tujuan melalui router atau switch. Ada dekapsulasi, paket diterima dan dirakit kembali menjadi data asli. Jadi yang pertama itu paketnya dipecah menjadi kecil-kecil, dan nomor 4 ini dirakit kembali menjadi data asli yang dikirimkannya. Yang terakhir ada verifikasi untuk memastikan integritas dan kelengkapannya. Enkapsulasi adalah proses membungkus data dengan informasi tambahan di setiap layar OSI, mirip dengan mengirim surat di mana pesan dibungkus dalam amplop dengan alamat pengirim dan penerima. Transmisi mengirim paket melalui media transmisi seperti kabel tembaga, fiber optik, atau gelombang radio, di mana setiap paket dikirim terpisah-pisah dan mungkin menjadi rute yang berbeda. Routing dilakukan oleh router yang membaca alamat paket, memutuskan jalur terbaik, mencari jalur alternatif jika satu jalur macet. Dekapsulasi adalah proses sebaliknya, di mana layar membuka header yang sesuai dan meneruskan data ke layar atasnya sampai data asli kembali utuh. Ya, verifikasi memastikan semua paket diterima dengan benar, tidak ada yang hilang atau rusak, meminta pengiriman ulang jika diperlukan. Contohnya untuk dari siklus dari proses komunikasi itu dari 1 sampai 5, yaitu ketika kita mengirim pesan melalui WhatsApp atau email, pesan akan dipecah-pecah menjadi paket kecil yang dibungkus dengan informasi alamat tujuan. Alamat tujuan di sini jika kita menggunakan WhatsApp adalah nomor WhatsAppnya sendiri, jika kita menggunakan email adalah alamat email. Paket-paket dikirimkan melalui router Wi-Fi, internet provider, dan berbagai router di internet. Setiap router membaca alamat tujuan dan mengarahkan paket ke router berikutnya yang lebih dekat ke tujuan. Ketika paket sampai di server tujuan, informasi pembungkus dibuka dan di paket-paket dirakit kembali menjadi pesan utuh. Lalu sistem memverifikasi semua paket lengkap, tidak ada yang rusak sebelum mengirimkan ke aplikasi penerimanya. Untuk 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 gambarannya seperti ini, ada enkapsulasi, pengirim mengirim paket melalui media transmisi lalu didekapsulasi ke penerima. Lalu yang kedua, jenis dan cara topologi dasar jaringan komputer. Topologi jaringan itu adalah susunan fisik atau logis dari perangkat dalam jaringan. Berikut jenis-jenis topologi dasar. Yang pertama ada topologi bus. Jadi semua perangkat terhubung ke satu kabel utama atau backbone. Data dikirim ke semua perangkat, tetapi hanya perangkat tujuan yang menerima.
Dalam topologi bus, semua komputer terhubung ke satu kabel yang sama yang disebut backbone atau bus melalui konektor T atau drop cable. Ketika satu komputer ingin mengirim data ke komputer lainnya, data tersebut dikirim ke kabel utama dalam bentuk sinyal elektrik. Sinyal ini akan melambat di sepanjang kabel dan melewati semua komputer yang terhubung. Setiap komputer akan mendengarkan data yang dikirim lewat kabel tersebut. Jika alamat tujuan pada data cocok dengan alamat komputer, komputer akan mengambil data tersebut. Jika tidak, komputer akan mengabaikannya dan meneruskannya ke komputer lain. Topologi ini menggunakan metode CSMA atau CD, Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection, untuk menghindari tabrakan data. Kelemahan topologi bus ini adalah jika kabel utama putus, seluruh jaringannya akan terganggu. Jika dua komputer mengirim data bersamaan, akan terjadi collision yang mengharuskan pengiriman ulang. Topologi ini mirip dengan sistem pengeras suara di sekolah, di mana satu kabel menghubungkan ke semua ruangan dan pengumuman terdengar di semua ruangan meskipun hanya satu yang tujuannya ruangan tertentu. Gambaran topologi bus seperti ini, ada PC1, PC2, PC3, PC4 dihubungkan dengan backbone kabel yang sama. Lalu ada topologi star, semua perangkat terhubung ke hub, nah hubnya di sini, atau switch pusat jika suatu perangkat gagal tidak mempengaruhi perangkat lain dalam topologi star. Semua komputer terhubung ke satu perangkat atau hub switch dengan kabel masing-masing terpisah. Perangkat pusat ini bertindak sebagai pusat komunikasi yang mengatur semua lalu lintas data dalam jaringan. Ketika komputer A, misalnya PC1, ingin mengirim data ke komputer B, PC2 misalnya, data dikirim ke hub atau switch dulu. Jadi melewati dulu hub yang menghubungkan komputer A dengan switch. Switch kemudian membaca alamat tujuan pada data yang mengarahkan data tersebut ke komputer B melalui kabel yang menghubungkan switch ke komputer B. Keuntungan utama topologi star adalah jika satu komputer atau kabelnya bermasalah, hanya komputer tersebut yang terpengaruh dan komputer lain tetap bisa berkomunikasi normal. Topologi ini juga mudah dirawat dan di troubleshoot. Sederhana, setiap koneksi terpisah dan independen. Topologi star mirip dengan sistem telepon di kantor, di mana setiap meja kerja memiliki telepon sendiri yang terhubung ke sentral telepon. Nah, sentral telepon mengatur semua komunikasi antar karyawan. Lalu ada topologi ring, perangkat terhubung dalam lingkaran tertutup. Data mengalir dari satu arah melalui token passing. Dalam topologi ring, semua komputer tersebut membentuk lingkaran tertutup di mana setiap komputer terhubung langsung ke dua komputer sebelahnya. Data hanya bisa mengalir dalam satu arah, baik arah jarum jam maupun berlawanan arah jarum jam. Cara kerjanya menggunakan sistem token passing di mana ada sebuah token semacam izin untuk mengirimkan data yang berputar sepanjang ring dari satu komputer ke komputer berikutnya. Komputer yang ingin mengirim data harus menunggu token sampai ke komputernya. Setelah mendapatkan token, komputer bisa mengirim data dengan menambahkan data ke token tersebut. Setelah mengirim, token dilepaskan dan berputar ke komputer berikutnya. Keuntungan topologi ring tidak ada cancellation karena hanya satu komputer yang bisa mengirim pada satu waktu. Kelemahan utamanya jika satu komputer rusak, seluruh jaringan ring akan terputus dan komunikasi berhenti. Juga jika token hilang atau rusak, sistem harus membuat token baru untuk melanjutkan komunikasi. Topologi ring mirip dengan permainan pesan berantai di mana semua orang duduk melingkar dan hanya boleh berbicara ketika mendapatkan giliran dengan memegang benda atau token yang diputar dari satu orang ke orang berikutnya. Gambaran untuk topologi ring seperti ini. Dari PC1 terhubung ke PC2 dan PC4, PC2 terhubung ke PC1 dan PC3, dan PC4 terhubung ke 1 dan 3. Ada topologi mesh. Setiap perangkat langsung terhubung ke perangkat lain. Seperti kita lihat di sini jaringannya ini bisa connect ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Jadi empat komputer ini saling terhubung dan memiliki beberapa jaringan.
Menyediakan redundansi dan keandalan tinggi dalam topologi mesh, setiap komputer memiliki koneksi langsung ke semua komputer lainnya di dalam jaringan. Ini berarti jika ada 4 komputer, setiap komputer memiliki 3 kabel yang menghubungkan ke komputer lainnya. Secara total ada 6 koneksi dalam jaringan, karena setiap komputer terhubung langsung. Data bisa dikirim langsung ke pengirim dari pengirim ke penerima tanpa melalui perantara. Jika satu jalur koneksi rusak, masih ada alternatif jalur yang lain. Ini disebut redundansi dan memberikan keandalan tinggi. Keuntungan topologi mesh adalah sangat andal karena memiliki banyak jalur alternatif. Jika satu port putus, tetap bisa lewat jalur lainnya. Topologi mesh mirip dengan jaringan telepon antar teman dekat, di mana setiap orang memiliki nomor langsung ke semua temannya. Jika salah satu jalur sibuk, masih ada jalur alternatif untuk menghubungi teman lainnya. Lalu kita masuk ke pembahasan jenis physical layer, media transmisi. Physical layer adalah layer pertama dalam model OSI yang bertanggung jawab untuk transmisi data fisik melalui media. Berikut jenis-jenis media transmisi. Yang pertama ada kabel twisted pair. Penjelasan dari kabel ini adalah kabel pair terdiri dari sepasang kabel tembaga yang dipilin bersama. Pemilihan ini bertujuan untuk mengurangi intervensi elektromagnetik dari kabel lain atau sumber gangguan eksternal. Ada dua jenis utama, yaitu ada UTP, Unsealed Twist Pair, yang tidak memiliki pelindung tambahan, dan STP, Sealed Twisted Pair, yang memiliki pelindung untuk mengurangi intervensi lebih lanjut. Kabel ini paling umum digunakan untuk jaringan Ethernet atau LAN. Setiap kabel memiliki 8 kabel kecil di dalamnya dipilih berpasangan. Kabel ini menggunakan konektor RJ45, mirip dengan konektor telepon tetapi lebih besar. Contoh penggunaan kabel twisted pair adalah kabel yang biasa kita lihat menghubungkan komputer ke router WiFi di rumah atau di kantor. Ketika membeli router, biasanya ada kabel Ethernet yang disediakan. Nah, itu adalah kabel twisted pair. Kabel ini juga digunakan untuk menghubungkan switch ke switch di jaringan kantor atau menghubungkan komputer ke switch di laboratorium komputer. Kelebihannya itu adalah murah dan mudah dipasang, fleksibel dan mudah dirawat, mendukung kecepatan tinggi, gigabyte internet, widely available. Lalu kekurangannya eh, rentan terhadap interferensi elektromagnetik, jalan transmisi terbatas 100 meter untuk internet, dapat terpengaruh cross-track, keamanan fisiknya rendah. Lalu ada kabel koaksial. Kabel koaksial memiliki struktur konsentris dengan kabel tembaga di tengah dan dikelilingi oleh isolator. Kemudian pelindung logam dan terakhir jaket pelindung luar. Struktur ini memberikan pelindung yang baik terhadap interferensi eksternal. Kabel ini dulu banyak digunakan untuk jaringan internet 10 base 2 dan 10 base 5 dan masih digunakan untuk koneksi internet melalui kabel TV kabel. Kabel TV yang masuk ke rumah adalah contoh dari kabel koaksial. Kelebihannya lebih tahan terhadap interferensi, jarak transmisi lebih jauh, bandwidth tinggi, lebih aman dari gangguan eksternal. Kekurangannya itu lebih mahal daripada twisted pair, kurang fleksibel, instalasi lebih sulit, sudah jarang digunakan untuk LAN. Lalu ada fiber optik. Fiber optik menggunakan gelas atau plastik transparan yang sangat tipis, ukuran rambut manusia untuk mengirimkan data dalam bentuk cahaya. Data dikodekan sebagai pulsa cahaya yang berjalan melalui serat optik karena menggunakan cahaya. Fiber optik tidak terpengaruh interferensi elektromagnetik sama sekali. Ada dua jenis utama, ada single mode untuk jarak jauh dan ada multi mode untuk jarak menengah. Kecepatan transmisi bisa mencapai terabyte per detik, jauh lebih cepat daripada kabel tembaga. Kelebihan dari fiber optik itu kecepatannya sangat tinggi, bisa sampai terabyte.
per second. Jarak transmisi sangat jauh, tidak terpengaruh interferensi elektromagnetik, keamanan tinggi, sulit disadap, bandwidth yang sangat besar. Biaya instalasi kekurangannya itu adalah biaya instalasi dan peralatannya mahal. Instalasi memerlukan keahlian khusus, lalu pregel mudah patah jika tidak ditangani dengan benar. Perbaikan lebih kompleks. Lalu ada media nirkabel atau wireless. Wireless menggunakan gelombang radio untuk mengirimkan data tanpa perlu kabel fisik. Gelombang radio ini bekerja pada frekuensi tertentu, misalnya 2,4 GHz atau 5 GHz untuk Wi-Fi. Data dikodekan dalam bentuk gelombang radio dan dipancarkan oleh antena, kemudian diterima oleh antena penerima dan direkod kembali menjadi data. Standar yang paling umum digunakan adalah Wi-Fi yang digunakan untuk jaringan lokal dan kabel. Ada juga Bluetooth untuk koneksi jarak pendek dan berbagai teknologi seluler dari 3G, 4G, dan 5G untuk koneksi mobile. Media wireless atau nirkabel menggunakan untuk Wi-Fi di rumah, di kafe atau kampus yang menghubungkan laptop dan smartphone ke internet. Router Wi-Fi mempenyiarkan sinyal radio yang diterima oleh perangkat. Bluetooth juga menggunakan nirkabel untuk menghubungkan headphone, mouse, keyboard ke komputer tanpa kabel. Koneksi internet seluler 4G atau 5G di smartphone juga menggunakan wireless atau nirkabel untuk berkomunikasi dengan menara seluler. Kelebihannya itu mobilitas tinggi karena tidak perlu kabel, instalasi cepat dan mudah, fleksibel untuk berbagai lokasi. Kekurangannya itu lebih rendah daripada kecepatannya lebih rendah daripada kabel, rentan terhadap interferensi, jangkauan terbatas, keamanan lebih rentan, latensi lebih tinggi. Kita masuk ke pembahasan keempat, definisi OSI layer dan proses data di setiap layar. OSI atau Open System Interconnection adalah jenis referensi yang terdiri dari 7 layer untuk menjelaskan bagaimana informasi berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya melalui jaringan. Untuk gambarnya seperti ini, ada layar ketujuh itu ada application data, layar keenam presentation data, layar kelima ada session, layar keempat ada transport, layar ketiga network, layar dua itu ada link, eh, layar pertama adalah physical atau bit. Layar ketujuh menyediakan antar muka aplikasi pengguna dan jaringan. Layar ini adalah layar yang paling dekat dengan pengguna dan berfungsi sebagai titik kontak antara aplikasi dan jaringan. Ketika aplikasi seperti web, browser, atau email klien mengirim eh, data tersebut dikirim ke layar ini untuk diproses. Layar ini tidak peduli bagaimana data yang dikirim melalui jalur mana, yang penting adalah menyediakan layanan yang dibutuhkan aplikasi. Ketika membuka website, browser menggunakan protokol HTTP untuk meminta halaman web dari server. Lalu server merespon dengan mengirimkan halaman HTML, CSS, dan gambar. Semua interaksi antara aplikasi, pengguna, dan jaringan terjadi di application layer. Lalu layar keenam, presentation layer, bertanggung jawab untuk translasi, enkripsi, dan kompresi data. Layar ini memastikan data dalam format yang bisa dipahami oleh sistem penerima. Jika pengirim menggunakan format ASCII dan penerima menggunakan ABCDIC, layar ini akan melakukan konversi format. Layar ini bertanggung jawab untuk enkripsi data agar aman selama transmisi. Dan kompresi untuk menghemat bandwidth. Ketika mengunjungi website dengan HTTPS, layar ini melakukan enkripsi data menggunakan SSL atau TLS sebelum dikirim. Ketika mengirim file gambar, layar ini memproses gambar menggunakan format JPEG untuk mengurangi ukuran file tersebut sebelum dikirim melalui jaringan, sehingga mempercepat transfer dan menghemat bandwidth. Lalu ada layar session layer, ada layar 5, mengatur dan mengelola sesi komunikasi antar aplikasi. Layar ini mengelola percakapan antar dua aplikasi dan mempertahankan dan menutup sesi komunikasi. Sesi adalah koneksi logis yang dibuat antar dua aplikasi untuk memungkinkan pertukaran data.
Layar ini memastikan bahwa komunikasi berjalan lancar, mengatur sinkronisasi antara pengirim dan penerima, dan bisa melakukan checkpoint untuk recovery jadi jika terjadi masalah. Ketika login di aplikasi online banking, misalnya, layar ini membuka sesi yang memungkinkan melakukan beberapa transaksi tanpa harus login ulang untuk setiap kali transaksinya. Sesi ini tetap aktif sampai logout atau timeout. Jika komunikasi terputus, layar ini bisa melakukan recovery dan melanjutkan checkpoint terakhir. Layar keempat, ada transfer layar, menyediakan transfer data end-to-end yang andal. Layar ini memecah data besar menjadi segmen-segmen kecil yang lebih mudah untuk dikirim melalui jaringan. Setiap segmen diberi nomor urut agar bisa dilakit kembali dengan benar di sisi penerima. Layar ini mengontrol aliran data, atau flow control agar pengirim tidak mengirim terlalu cepat melebihi kemampuan penerima. Dan melakukan error checking untuk memastikan data sampai dengan benar ketika mengunduh file besar. File tersebut dipecah menjadi banyak segmen. TCP memastikan semua segmen sampai dengan benar dalam urutan yang tepat. Jika ada segmen yang hilang atau rusak, TCP akan meminta pengiriman ulang. Semua segmen lengkap file dirakit kembali menjadi utuh. Lalu layer 3, network layer, itu bertanggung jawab untuk routing dan forwarding paket. Layer ini menambahkan alamat IP atau Internet Protocol ke setiap segmen, mengubahnya menjadi paket. Alamat IP ini berfungsi sebagai alamat rumah yang menunjukkan di mana paket harus dikirim. Router menggunakan alamat IP ini untuk menentukan jalur terbaik menuju tujuan melalui processing routing. Ya, layer kedua, data link layer, menyediakan transfer yang andal antara dua node yang terhubung. Proses paket diubah menjadi frame dengan menambahkan MAC address dan error detection. Contohnya, ketika router ingin mengirim paket ke komputer di jaringan lokal yang sama, router perlu tahu MAC address komputer tersebut. Router menggunakan ARP untuk mencari MAC address berdasarkan IP address. Setelah mendapatkan MAC address, paket dibungkus menjadi frame dengan MAC address bertujuan dan dikirim melalui switch. Switch membaca MAC address dan frame ke port yang terhubung ke komputer tujuan. Yang terakhir, layer satu, yaitu adalah physical layer, bertanggung jawab untuk transmisi byte mentah melalui media fisik. Proses frame diubah menjadi byte 0 dan 1 dan dikirim melalui media transmisi, kabel atau nirkabel. Untuk penjelasan detailnya, layar ini adalah layar paling bawah yang berhubungan langsung dengan hardware. Frame diubah menjadi sinyal fisik, untuk kabel tembaga menjadi sinyal listrik, untuk fiber optik menjadi pulsa cahaya, untuk nirkabel menjadi gelombang radio. Layar ini tidak peduli arti data, hanya mengirim 0 dan 1. Contohnya, ketika ketika frame dikirim melalui kabel Ethernet, layar ini mengubah bit 1 menjadi tegangan tinggi dan bit 6 menjadi tegangan rendah. Sinyal listrik ini merambat melalui kabel tembaga. Di ujung penerima, layar ini membaca tegangan, mengubahnya kembali menjadi byte 0 dan 1, kemudian membentuk frame kembali. Untuk Wi-Fi, bit diubah menjadi gelombang radio dan dipancarkan oleh antena dan diterima oleh antena si penerima. Pembahasan terakhir, fungsi masing-masing protokol di setiap osi layar. Setiap osi layar memiliki protokol khusus yang menjalankan fungsi spesifik. Spesifik. Layar 7 ada HTTPS atau HTTP, protokol untuk transfer dokumen web. Hypertext Transformation Protocol adalah kepanjangan dari HTTP. HTTP digunakan untuk mengirim permintaan browser ke web dan menerima respon berupa HTML, CSS, dan gambar. HTTPS adalah versi aman dari HTTP yang mengenkripsi data menggunakan SSL atau TLS untuk melindungi informasi sensitif selama transmisi. Lalu ada FTP, ada File Transfer Protocol. Untuk transfer file, FTP digunakan untuk mengunggah file ke server atau mengunduh file dari server remote. Protokol ini memungkinkan upload, download, dan manajemen file di server, termasuk membuat, menghapus, dan mengganti nama direktori. SMTP adalah Simple Mail Transfer Protocol untuk pengiriman email. SMTP digunakan oleh aplikasi email untuk mengirim email dari klien ke server email dan oleh server email meneruskan ke email penerima. Protokol ini mengatur format pesan dan proses pengiriman email tersebut.
Lalu ada istilah DNS atau Domain Name System untuk resolusi nama domain ke IP address. Mengubah nama domain yang diingat manusia seperti google.com menjadi IP numerik yang dipahami oleh komputer. Tanpa DNS, pengguna harus menghafalkan alamat IP-nya untuk setiap website yang akan dia kunjungi. Ada telnet atau SSH protokol untuk remote access. SSH atau secure shell digunakan oleh admin sistem untuk mengakses dan mengelola server dari jarak jauh secara aman dengan mengenkripsi semua komunikasi. Telnet melakukan fungsi yang sama tetapi tanpa enkripsi sehingga sudah jarang digunakan karena tidak aman. Pada layar 6 ada SSL yaitu tadi Secure Socket Layer atau Transport Layer Security untuk FPC. SSL atau TLS mengenkripsi data sebelum dikirim melalui jaringan dan melindungi informasi sensitif seperti kartu kredit, paspor, dan data pribadi. Lalu ada JPEG, MPG, dan GIF adalah protokol untuk kompresi dan encoding data multimedia. JPEG digunakan untuk kompresi foto dan mengurangi file tanpa kehilangan kualitas yang signifikan. MPG untuk mengkompresi video dan GIF untuk animasi pendek. Kompresi ini penting untuk menghemat bandwidth dan mempercepat kecepatan transfer data melalui jaringan. Lalu ada ASCII dan ABCDEC, protokol yang digunakan untuk encoding karakter. Pada layer 5 ada NetBIOS atau Network Basic Input Output System untuk komunikasi dalam LAN. NetBIOS digunakan di jaringan Windows menemukan dan berkomunikasi dengan komputer lain di jaringan lokal. Ketika mengakses folder yang di-share dari komputer lain dan melihat daftar di komputer network, sistem menggunakan NetBIOS untuk komunikasi. Lalu ada P2TP atau Point to Point Tunnel Protocol untuk VPN. PP P2TP menggunakan tunnel aman untuk melalui internet untuk VPN, yaitu Virtual Private Network, memungkinkan akses ke jaringan kantor dari jarak jauh, tapi harus menggunakan Virtual Private Network. Semua data dibungkus NIFI seolah-olah terhubung langsung ke jaringan kantor, meskipun secara fisik berada di tempat lain. Lalu ada RPC, ada Remote Procedural Call untuk eksekusi prosedur dalam jarak jauh. Transport layer, di dalamnya ada TCP atau Transmission Control Protocol, Connection Oriented, Reliable dengan Flow Control dan Error Recovery. TCP digunakan untuk aplikasi yang memerlukan keandalan tinggi seperti web, email, eh, transfer file, memastikan semua data sampai dengan benar dengan urutan yang tepat. Lalu ada UDP, User Datagram Protocol. UDP digunakan untuk aplikasi yang memprioritaskan kecepatan daripada keandalan, seperti streaming video, video call, dan game online. Ada SCTP, Stream Control Transmission Protocol, untuk menggabungkan fitur TCP dan UDP. Layar ketiga dalam network layer itu ada IP atau Internet Protocol. Ini adalah angka unik untuk alamat untuk memberikan alamat unik seperti 192.168.1.1 ke setiap perangkat. Lalu ada ICMP yaitu Internet Control Message Protocol. Digunakan untuk mengirim pesan, kontrol dan error dalam jaringan IP. Lalu ada ARP adalah Address Resolution Protocol, digunakan untuk menemukan MAC address dari perangkat berdasarkan IP address yang sudah ada. Lalu ada RIP, OSPF, dan BGP adalah routing protokol untuk menentukan jalur terbaik. Layar kedua terdiri dari Ethernet atau protokol lain yang paling umum menggunakan CSMA atau CD. Ethernet adalah teknologi yang digunakan di hampir semua jaringan lokal. Kalau ada PPP, Point to Point Control untuk koneksi serial, ada HDLC, High Level Data Link Control untuk komunikasi sinkronus. Lalu ada Frame Relay untuk protokol WAN untuk transfer frame. Lalu ada Wi-Fi,
protokol untuk jaringan nirkabel. Ini yang sering kita gunakan. Lalu untuk layer terakhir, untuk physical layer, yaitu ada EIA atau TIA 232 atau EIA slash TIA 449 untuk standar interface serial. Ada 10 BST, ada 10 BSTX, ada 1000 BST standar Ethernet untuk Twisted Pair. Lalu ada istilah 820.11a BCD, ini standar fisik untuk WiFi. Lalu ada Sonet dan STH untuk protokol transmisi fiber optik. Untuk modelnya, dari rangkaian yang tadi dari mulai layer 7 dan layer 1 ini isinya protokol stafasi model. Yang pertama ada HTTP, FTP, SMTP, DNS, SNSH, sampai dengan yang tadi SONET dan STH. Sekian presentasi dari saya, bahasan untuk kelima item soal UTS, komunikasi data, dan jaringan komputer. Terima kasih.